Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Aljabarullah, stambuk F55118210. Di sini saya akan menjelaskan dua teknik representatif yang biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pohon keputusan. Definisi dari pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat kita mengambil alternatif keputusan. Manfaat dari pohon keputusan ini yaitu yang pertama membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua yaitu mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dan sebuah variabel target. Nah, yang ketiga yaitu memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik-teknik lainnya. Dalam pohon keputusan ini mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu definisikan dan rinci masalah secara jelas. Yang kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang kelima, selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau expected opportunity loss. Nah, dalam pohon keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang kelebihannya yaitu yang pertama, daerah pengambilan keputusan ini yang sebelumnya kompleks dan global yang luas, ini dapat diubah menjadi lebih simpel dan lebih spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan ini, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu saja. Yang ketiga yaitu fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Yang keempat yaitu dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan ini dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Nah, tadi kelebihan. Sekarang ini kita masuk ke kelemahan. Kelemahan dari pohon keputusan ini yang pertama yaitu biasanya terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang kita gunakan jumlahnya sangat banyak, yang menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan juga tersita banyak. Yang kedua yaitu pengumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat yaitu hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan ini sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Nah, dalam tadi kan saya sudah jelaskan tentang kriterianya. Di sini ada dua kriteria, yaitu yang kriteria expected monetary value. Definisinya yaitu suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas atau kemungkinan tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif keputusan. Ya, dengan seseorang pembuat keputusan harus menganalisis, menghitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Itu. Nah, yang kedua yaitu expected opportunity loss adalah dalam perhitungan expected opportunity loss ini digunakan informasi probabilitas situasi masa depan. Ada teknik analisis Markov. Definisi analisis Markov biasa disebut sebagai proses stokastik, yaitu suatu bentuk khusus dari model probabilitas. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilitas yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu.
Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misalnya, sebagai alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, masalah operasi dan pemeliharaan mesin produksi, perubahan harga di pasar saham, dan lain-lain. Proses analisis Markov terdapat 3 prosedur utama, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, ketiga, menentukan kondisi steady state. Ciri-ciri dari analisis Markov ini yang pertama yaitu bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Contohnya yaitu masalah perubahan cuaca di Indonesia. Misal hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 state yang mungkin, yaitu cerah atau hujan. Perubahan dari suatu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Misalnya saja, diketahui bahwa probabilitas hujan ke hujan sama dengan 0,6, sedangkan probabilitas cerah ke hujan 0,8, probabilitas hujan ke cerah 0,4, probabilitas cerah ke cerah 0,2. Matriks probabilitas transisinya yaitu berisi nilai probabilitas perubahan state tersebut, dapat ditulis dalam bentuk matriks tabel yang disebut dengan matriks probabilitas transisi, yaitu seperti pada gambar berikut ini. State hari ini, state besok. State hari ini hujan cerah, state besok hujan dengan hujan 0,6, hujan dengan cerah 0,8, cerah dan hujan 0,4, cerah dan cerah 0,2. Nah, itu dia contoh saat misalnya 2 macam teknik representatif yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.